Sebenarnya apa sih yang membuat seseorang itu sampai melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga? Asalnya dari mana sih? Kok bisa orang kasar ya sama cewek? Cowok mukul itu aja, jangankan mukul ya, berkata kasar itu kayak udah enggak banget gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Atlas semuanya? Bersama aku Devi Puspita. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga kita semua dijauhkan dari hal-hal buruk ya. Karena seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini tuh kita seringkali mendengarkan berita-berita yang gak enakin buat kita dengar. Misalnya aja tentang perselingkuhan yang kayaknya terus aja ada, ditambah juga dengan KDRT jadi pasangan fenomenal, Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora yang bikin shock seluruh masyarakat Indonesia karena image yang dibangun dan juga image yang terlihat selama ini. Mereka adalah pasangan yang romantis, pasangan yang so sweet, keluarga yang harmonis, ideal lah. Tapi ternyata kayak petir di siang bolong, mereka ternyata ada kasus KDRT di dalamnya tanpa kita ketahui karena kita melihat hanya di depan kamera aja. Nah, seperti yang akan aku bahas pada video kali ini dari kasus yang terjadi pada Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora, yang dimana Rizky Bilar ini melakukan KDRT pada Lesti. Sebenarnya apa sih yang membuat seseorang itu sampai melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga? Nah, dari kasus yang terjadi pemicunya kan katanya karena perselingkuhan. Perselingkuhan ini sebenarnya itu kayak cuman sarana aja. Ada beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di mana faktornya adalah karena masalah ekonomi, kemudian salah satunya ini juga perselingkuhan. Tapi itu hanya kayak perantaranya aja, dan menjadi sebab utamanya adalah perilakunya, bawah sadarnya. Sedangkan perilaku kekerasan itu sebenarnya asalnya dari mana sih? Kok bisa orang kasar ya sama cewek? Cowok mukul itu aja, jangankan mukul ya, berkata kasar itu kayak udah enggak banget gitu ya. Apa yang menjadi sebab ini? Jadi teman-teman, perilaku seseorang itu salah satunya juga ditentukan dari bagaimana pola pengasuhan yang dia terima dari dia kecil sampai dia dewasa. Dan biasanya yang masa-masa paling penting itu adalah golden age, di antara 0 sampai 7 tahun. Ini kayak masa-masa invest di mana dia itu harus mendapatkan sesuatu yang baik-baik aja. Maksud aku yang bagus-bagus, kemudian bonding emosional atau ikatan emosi sama orang tua itu juga harus bagus. Dia tidak melihat sesuatu yang buruk-buruk dalam proses perkembangannya di masa 0 sampai 7 tahun itu. Dan di sini pun juga bukan berarti sisanya setelah 7 tahun itu dia boleh dapatkan hal-hal yang buruk, enggak juga. Tapi intinya pada masa perkembangan itu hal-hal yang dia terima itu sangat mempengaruhi di mana dia dewasa gitu teman-teman. Kalau teman-teman sering kali dengar istilah inner child, itu berasal dari pola pengasuhan yang pernah dia terima di masa kecil. Apakah itu baik? Apakah itu buruk? Ini sangat menentukan bagaimana dia dewasa. Banyak sekali ya beberapa yang komen di Instagram itu tentang pertengkaran orang tua karena dia sering kali melihat orang tua berantem, orang tuanya di mana ayahnya mukul ibunya, sehingga ketika dewasa dia emosi, dia mukul orang di sekitarnya, kemudian dia mukul istrinya sendiri karena dia melihat itu dari orang tuanya dan belum disembuhkan traumanya. Nah, dari sini yuk bareng-bareng kita identifikasi 4 pola pengasuhan untuk memutus rantai kekerasan dalam rumah tangga jika itu pernah kamu alami dalam rumah tangga orang tua kamu. Jadi apa aja? Yang pertama, authoritarian parenting style. Authoritarian adalah pola parenting di mana orang tua itu strict banget. Kita dengar istilah sekarang ya, strict parent. Orang tuanya itu ketat banget, apapun dikendalikan sama orang tua. Orang tua tidak memberikan kesempatan anak untuk berpendapat, untuk memutuskan. Jadi ibaratnya orang tua itu yang nyetir semuanya. Ibarat kata ya, kalau misalkan orang tua adalah pemegang remote-nya, anaknya ini adalah mesin yang dia kendalikan, sehingga anaknya itu nurut aja. Dan biasanya perkataan-perkataan yang muncul dari orang tua tipe authoritarian ini adalah, kalau kamu nggak nurut sama orang tua, kamu adalah durhaka. Yakin kamu nggak mau dengerin omongan orang tua, kamu tuh nggak tahu apa-apa, orang tua yang tahu segala yang terbaik buat kamu. Jadi lebih baik nurut aja deh, nggak usah yang aneh-aneh. Siapa yang orang tuanya seperti itu? Nah, ini adalah bentuk authoritarian parenting style, dimana ini bukan tipe yang sehat teman-teman. Jadi kalau ini kamu alami dalam rumah tangga orang tua kamu atau kamu terima dalam pola pengasuhan kamu selama ini,
Mohon untuk diidentifikasi dan juga dimaafkan luka yang dirasakan ya teman-teman. Meskipun orang tua itu pengennya yang terbaik buat anaknya, orang tua juga perlu memberikan anak waktu buat berpendapat. Apa yang terbaik buat orang tua, menurut orang tua itu belum tentu yang terbaik buat anaknya, karena masa hidup orang tua di zaman dulu dengan saat ini itu jauh berbeda, sehingga harus dikomunikasikan juga kepada anak seperti itu. Kemudian yang kedua, abusive parenting style, di mana orang tua itu tidak punya kendali dalam pengasuhan. Dia seringkali marah-marah, melontarkan kata-kata kasar, jadi dia menyiksa anak secara emosional ataupun secara fisik teman-teman. Abusive, kekerasan itu bukan hanya fisik ya, tapi juga kekerasan emosional. Misalkan seringkali nyala-nyalain anak, tidak pernah memberikan anak apresiasi, tapi terus aja disalah-salahin. Kemudian selalu menghina anak, mencela anak, mengeluarkan kata-kata kasar kepada anaknya, melabeli hal-hal buruk terhadap anaknya. Kalau nggak bisa nggak diajari, tapi malah dimarah-marahin. Kemudian bisa ngefek ke fisik juga, anaknya dipukulin dan sebagainya. Tidak mensupport anak, tapi malah justru merusak anaknya sendiri dengan cara abusive itu tadi. Nah ini tentu jelas berbahaya sekali ya, akan tumbuh menjadi anak yang tidak percaya diri, akan tumbuh menjadi anak yang merasa dirinya tidak berharga karena mendapatkan perlakuan yang buruk dari orang tuanya. Dia akan berpikir, orang tua aku aja nggak sayang sama aku, orang tua aku aja kasar sama aku, gimana orang lain mau mencintai aku, kayaknya aku nggak pantas deh buat dicintai. Dan kalau anak rasain seperti ini tuh kasihan ya teman-teman ya. Sehingga sebagai orang tua, untuk teman-teman yang sekarang sudah menjadi orang tua ataupun calon orang tua, perlu sekali memperhatikan ini, bahwa apapun yang kita lakukan ke anak kita itu kayak kita menanam sesuatu ya. Kalau kita menanam sesuatunya itu baik, pasti akan tumbuh menjadi buah yang baik juga. Tapi kalau kita tanam sesuatu yang beracun, maka juga akan buruk nanti ketika dia tumbuh. Kasihan. Jadi perlu belajar dan memperhatikan ini. Kemudian yang ketiga, neglectful parenting style. Ini adalah sebuah cara pola asuh di mana anak itu diberikan kebebasan, apapun yang kamu lakukan silahkan. Kayak orang tua mengabaikan, menyerahkan segalanya kepada anak. Apakah ini baik? Juga tidak baik. Sesuatu yang berlebihan itu pokoknya tidak baik. Seperti halnya ini. Karena terlalu percaya kepada anak dan menyerahkan atau bahkan cenderung tidak peduli ya. Oke, apapun yang kamu lakukan silahkan, terserah, aku nggak mau tahu. Tidak ada bonding emosional dengan anak. Anak jadi melakukan segalanya sesuka hatinya. Dia tidak tahu batasan mana yang baik dan mana yang buruk. Akhirnya anak jadi nakal, anak jadi jadi brutal misalnya seperti itu. Dan ketika terjadi seperti ini, lingkungan menyalahkan dirinya. Gimana sih kamu jadi anak kok nakal banget? Padahal bisa jadi ini dari orang tuanya terlalu mengabaikan anaknya. Jadi entah itu terlalu ketat ataupun terlalu bebas, itu sama-sama nggak bagus. Kalau itu terlalu, sesuatu yang berlebihan sekali lagi tidak bagus. Jadi harus seimbang. Nah yang keempat ini yang imbang teman-teman, yaitu authoritative parenting style, di mana orang tua tahu kapan dia harus mengizinkan anak untuk berpendapat, kapan dia harus membimbing anak dan mengarahkan anak, sehingga seimbang teman-teman. Ada self reward juga, tapi orang tua di sini tahu, oh ini saatnya aku untuk mengarahkan dia kalau yang dia lakukan itu nggak baik ya, dengan cara yang sehat. Kemudian mengizinkan anak untuk mengeksplor sesuatu sesuai dengan batasan dan mengasih tahu atau membimbing seperti yang aku sebutkan itu tadi. Sehingga pola parenting authoritative style ini menghasilkan anak yang bahagia, kemudian anak tumbuh menjadi anak yang percaya diri. Tentu hal ini akan berefek ke kesehatan mental dia menjadi lebih sehat, fungsi diri menjadi maksimal, fungsi dia di masyarakat juga menjadi maksimal, seperti itu. Karena bonding sama orang tuanya bagus, pembentukan kepercayaan juga bagus teman-teman. Jadi yuk kita coba belajar untuk menerapkan authoritative parenting style, atau kalau belum tahu gimana caranya ya seperti itu, atau kalau susah apa yang menyebabkan susah ya kita atasi. Nah jadi itu tadi 4 tipe pola pengasuhan orang tua. Karena kita tahu dari keempat ini mana yang paling terbaik, yaitu authoritative parenting style. Nah untuk mempraktekkan ini tentu kita perlu proses pembelajaran ya, dan perlu teman-teman ketahui dalam mengasuh anak, dalam menjadi ibu ataupun menjadi ayah, menjadi orang tua, itu adalah sebuah perjalanan pembelajaran. Jadi yang namanya belajar pasti kadang ada salah, yang penting adalah kita mau segera memperbaiki dari kesalahan yang kita lakukan. Simpulannya dari 4 tipe pola pengasuhan yang aku sebutkan tadi, kita bisa lihat mana yang menimbulkan atau berpotensi menghasilkan anak yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangganya. Di antaranya ada authoritarian, kemudian yang strict parent ya, kemudian ada abusive, ada neglectful.
Jadi kita bisa belajar dari ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan teman-teman? Yang pertama, untuk kita yang belum menikah, untuk kamu yang belum menikah, kita perlu memilih pasangan yang juga sama-sama mau belajar menjadi orang tua yang baik untuk putra-putri kita. Karena pola pengasuhan itu bukan hanya satu pihak aja, tapi pola pengasuhan adalah ada ayah dan juga ibu yang mendidik anaknya. Bukan ayah yang kerja, ibu yang mendidik anaknya, ataupun sebaliknya. Sehingga kayak ayah nggak mau tahu apapun, silakan ini didik kamu aja, atau ibunya seperti itu. Melibatkan kedua belah pihak teman-teman. Kemudian yang kedua, menikahlah dengan seseorang yang kamu sudah cek dan kamu pastikan dia adalah orang yang baik. Ngecek masa lalunya gimana, ngecek apakah dia punya luka atau trauma yang belum disembuhkan, yang bisa berpotensi atau berefek kepada tindakan kekerasan di masa depan. Kemudian ngecek lingkungannya itu seperti apa, circle-nya kayak gimana, di circle-nya tuh dia dikenal dengan orang yang seperti apa. Oh, dia dikenal dengan orang yang tukang selingkuh katanya. Karena kamu terlalu cinta, akhirnya terlalu percaya. Oke, aku percaya kok, pasti dia sudah berubah saat ini, atau di masa depan pasti dia akan berubah setelah menikah. No, kamu tidak bisa atau tidak boleh hanya percaya aja, tapi kamu harus tetap melakukan pengecekan teman-teman. Apakah benar seperti itu? Cek lagi di lingkungan sekitar dari orang yang lain, misalnya seperti itu. Karena yang paling penting adalah apa yang dilakukan di kebiasaannya sehari-hari, bukan apa yang tampak di depan kamu aja, atau yang sekilas ada di depan kita. Karena yang tampak sekilas itu aja bisa disetting teman-teman. Bisa pakai topeng, tapi kalau setiap harinya orang tuh mana sih yang betah pakai topeng lama-lama? Nggak ada. Jadi kesimpulannya, lakukan pengecekan, kemudian nikahilah orang yang mau belajar dalam pola pengasuhan atau apapun untuk memperbaiki rumah tangga, untuk meningkatkan kualitas hubungan seperti itu. Selanjutnya, tidak kalah penting adalah minta sama Allah, sholat istiqoroh, minta petunjuk dengan posisi hati kita terbuka atas petunjuk yang akan Allah berikan. Seperti itu, karena kalau kita terbuka untuk menerima petunjuk yang Allah berikan, kita bisa melihat, oh ini buruk, jangan. Tapi kalau kita udah subjektif ya, karena terlalu cinta atau apapun itu, Allah udah ngasih petunjuk sampai 100 kali sekalipun, masih aja enggak kok, dia nggak mungkin kayak gitu, pasti dia akan berubah suatu saat nanti, ini kan tinggal selangkah lagi, misalnya seperti itu. Jadi pastikan dia adalah orang yang baik, minta bantuan sama Allah dengan tetap berusaha melakukan pengecekan. Karena bisa kita lihat ya, banyak sekali anak-anak yang meniru ayahnya yang suka mukul ibunya, kemudian kekerasan yang terjadi di orang tuanya karena ketika orang tuanya berantem itu di depan anak-anaknya. Itu banyak sekali teman-teman. Jadi ada beberapa teman-teman yang curhat ke @live ya teman-teman, menceritakan kondisi orang tuanya seperti apa, problemnya dia rasakan itu, akarnya dari mana. Ternyata akarnya dari orang tua yang toksik, dari orang tua yang ketika berantem itu tidak peduli anak mau di depanku atau enggak, aku marah ya marah gitu. Dilampiaskan dengan cara memukul sesuatu, membanting sesuatu, hingga akhirnya ketika dewasa anaknya tiru teman-teman. Ketika marah dia juga banting sesuatu, ketika marah dia jadi memukul seseorang yang bahkan nggak salah, atau bahkan ada yang memukul ibunya sendiri. Kemudian melakukan tindakan self-harm, itu kan sangat berbahaya sekali. Jadi pastikan dia baik, karena kesehatan mental kamu itu berharga sekali, karena diri kamu berharga. Jadi buat kamu, calon bapak, calon ibu, atau yang sudah menjadi ibu, yang sudah menjadi bapak, atau calon suami seseorang, calon istri seseorang, yang namanya hidup itu perlu pembelajaran dan kita harus peka membaca pelajaran-pelajaran yang ada di sekitar kita. Seperti halnya yang terjadi pada Lesti dan juga Rizky Bilar, semoga mereka berdua mendapatkan hal yang terbaik untuk kedepannya, karena seperti kita tahu ya, Lesti punya baby L yang sangat berharga sekali, jadi harus diselamatkan. Seperti itu. Dan begitu juga kamu, karena kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Jadi pastikan dicek ya teman-teman, pilihlah orang yang terbaik buat dirimu yang terbaik. Semoga video ini bermanfaat buat kamu yang mempunyai luka batin akan perlakuan orang tua terhadap diri kamu, disembuhkan ya, diatasi lukanya. Jika kamu perlu bantuan, silahkan kamu boleh bercerita. Di Instagram @live, di description box itu ada linknya, seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan kamu, semoga Allah selalu melindungi kita dalam kondisi apapun.